Saudara, lagi-lagi kasus penyalahgunaan narkotika kembali menjerat selebritas dan publik figur. Polda Jawa Barat menangkap artis berinisial GI bersama empat rekannya namun selebritas tanah air terlibat narkoba 4 kali di sebuah rumah di kawasan Bandung, Jawa Barat. Terjerat kasus narkoba dengan berdalih agar lebih produktif dalam berkarya adalah sebuah omong kosong. Siapa yang tidak tahu apa itu narkoba? Kelompok senyawa yang memiliki kecanduan bagi para penggunanya. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang, atau dalam istilah lain disebut dengan nafza, yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat-zat aktif. Agar lebih simpel, kita sebut saja dengan sebutan narkoba. Narkoba sebuah kata yang sudah tidak asing lagi didengar oleh telinga kita. Bagaimana tidak? Peredaran dan penyalahgunaan narkoba terus meningkat di setiap tahunnya. Mungkin bagi beberapa orang, penyalahgunaan narkoba sudah menjadi hal lumrah di lingkungannya. Bahkan bukan menjadi rahasia umum lagi, bahwa narkoba sudah banyak beredar di lingkungan pelajar dan mahasiswa, terutama di lingkungan kampus dan sekolah. Dikutip dari Badan Narkotika Nasional, peningkatan prevalensi di Indonesia pada tahun 2021 sebesar 0,15%, sehingga 1,95% atau 3,66 juta jiwa, di mana dari 2,29 juta jiwanya adalah seorang remaja. Masalah ini sangat kompleks atas terjadinya kasus yang belakangan ini banyak tokoh publik, pelaku karya seni, musisi, atau kita sebut saja dengan influencer yang terjerat kasus narkoba dengan beralasan agar lebih produktif dalam berkarya. Tentu saja hal ini sangat berdampak negatif bagi masyarakat dan para penggemar fanatik mereka yang mayoritas diikuti oleh para remaja. Bahkan atas banyaknya kasus ini tanpa sengaja membuat penyalahgunaan narkoba seolah menjadi tren di kalangan anak muda. Seperti kita ketahui, public figure selalu menjadi role model bagi para penggemarnya yang memicu terinspirasi untuk melakukan apa yang dilakukan oleh para idolanya karena ada rasa keterkaitan emosional yang didapat dari sikap penggemari. Seiring banyaknya kasus yang terjadi di kalangan pelaku karya seni, musisi, ataupun seniman, narkoba seringkali dianggap sebagai pencetus inspirasi, ilusi, ataupun sugesti. Keliru ini banyak menghinggapi kaum seniman, sehingga dapat dipercaya dapat mendorong produktivitas dan memperkaya ide dalam pembuatan sebuah karya. Pernyataan seperti ini pun banyak berimbas dan disalah tanggapi, sehingga menjadi pertanyaan besar bagi para musisi muda, sehingga timbulnya rasa penasaran yang besar hanya untuk sekedar mencoba atau membuktikan, sehingga akhirnya menjadi kecanduan. Bagi para pelajar, mahasiswa, ataupun remaja, hal ini adalah sebuah eksperimental karena remaja cenderung dengan rasa keingintahuan yang tinggi atas sesuatu hal yang baru, sehingga bereksperimen menggunakan narkoba atau mengkonsumsi narkoba dengan ikut berdalih agar lebih percaya diri dan lebih produktif dalam mengikuti kegiatan dan pelajaran di kelas. Jelas sekali pemikiran ini sangat salah dan keliru, karena karya tercipta dari jiwa seni yang kuat, motivasi yang tinggi tanpa stimulasi dan pendorong apapun. Bahkan seorang seniman mampu berkarya walau hanya dengan meneguk segelas air putih, dan faktanya narkoba tidak bisa mendorong orang untuk memiliki banyak ide. Namun sebaliknya, kandungan zat yang terkandung di dalam narkoba tersebut akan menimbulkan rusaknya sel dan saraf otak, terutama dengan proses berpikir. Mari kita lihat riset atas efek dan zat yang terkandung di dalam narkoba. Yang pertama ada kokain. Kokain mengandung zat adiktif yang tinggi yang jika dikonsumsi secara berlebihan sangat mempengaruhi sel saraf pusat yang dapat menyebabkan serangan jantung, kejang, dan bahkan jika dikonsumsi secara bersamaan dengan alkohol bisa menyebabkan kematian. Yang kedua ada ganja. Ganja mengandung zat psikoaktif yang jika disalahgunakan dapat mempengaruhi kerja otak dan gangguan kognitif atau daya pikir. Yang ketiga ada sabu-sabu. Sabu-sabu sama seperti kokain, mengandung zat adiktif yang dapat mempengaruhi sel saraf dan memiliki efek samping yang dapat menyebabkan detak jantung lebih cepat dan tidak teratur. Setelah kita lihat riset atas efek yang terkandung di dalam narkoba tersebut, bagaimana mungkin itu bisa membuat seseorang menjadi lebih produktif dalam berkarya? Sejumlah kemungkinan alasan para seniman terjerat kasus narkoba diantaranya karena faktor lingkungan dan pergaulan yang semakin menggila, sikap hedonisme di kalangan orang tenar, stres karena harus tetap terus berkarya, dan mereka lupa pada hakikatnya manusia memiliki batas berpikir dan jam biologis yang tidak dapat dipaksa tanpa henti. Faktanya beberapa seniman atau musisi pelaku karya seni yang pernah terjerat kasus narkoba mengaku bahwa turunnya kualitas karya seni mereka setelah mengkonsumsi narkoba dan merasa berantakan dalam menjalani hidup. Ini sudah cukup membuktikan bagi kita bahwa narkoba untuk mendorong orang menjadi lebih produktif dalam berkarya adalah bohong. Seperti yang kita ketahui, bahwasannya seseorang menggunakan narkoba itu karena rasa stres, suntuk, depresi, pergaulan, bahkan lingkungan. Lalu bagaimana cara kita untuk mencegahnya?
Ada banyak cara yang dapat kita lakukan agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba, terutama dimulai dari diri kita sendiri dengan membiasakan diri berpola hidup yang sehat, memilih pergaulan yang tepat, memiliki aktivitas dan hobi yang positif, serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Jika sedang stres atau banyak pikiran, coba relaksasikan dengan duduk manis dan ditemani dengan secangkir kopi, atau hanya untuk sekedar mencari suasana baru seperti berpergian ke tempat yang jauh dari kebisingan perkotaan, hanya untuk kembali memulihkan dan menjernihkan pikiran. Jadi, apapun alasannya, narkoba bukanlah solusinya. Mendekatlah kepada Tuhan, maka kamu akan menemukan solusinya. Narkoba tidak akan pernah membantumu untuk lebih produktif dalam berkarya, karena pada dasarnya, karya yang indah tercipta dari akal dan pikiran yang sehat. Dan faktanya, Tuhan menghadirkan otak untuk kita. Jadi janganlah memakai narkoba untuk bekerja.